Menjadi pemimpin itu seperti perjalanan, bukan tujuan akhir. Prosesnya terus berlanjut, belajar, berkembang, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam buku mereka, The Leadership Challenge, James Kouzes dan Barry Posner memberikan panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memimpin secara efektif. Video ini akan membahas 5 praktik inti kepemimpinan yang patut dicontoh seperti yang diuraikan oleh Kouzes dan Posner. Praktik-praktik ini bukan hanya konsep teoritis, tetapi langkah-langkah nyata yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat memimpin tim di tempat kerja, proyek komunitas, atau bahkan usaha pribadi kita sendiri. Prinsip-prinsip yang dibahas dalam video ini dapat digunakan secara universal dan berlaku di berbagai budaya dan industri. Entah Anda seorang eksekutif berpengalaman atau baru memulai perjalanan kepemimpinan Anda, wawasan dari The Leadership Challenge dapat memberikan panduan yang berharga dan memberdayakan Anda untuk membuat dampak positif. Praktik pertama, memberi contoh, menekankan pentingnya memimpin dengan memberi contoh. Pemimpin sejati tidak hanya bicara, tetapi mereka juga melakukan apa yang mereka katakan. Mereka mengartikulasikan nilai dan keyakinan mereka dengan jelas dan konsisten, dan tindakan mereka sesuai dengan kata-kata mereka. Coba ingat saat Anda terinspirasi oleh seorang pemimpin. Kemungkinan besar pemimpin tersebut mencontohkan kualitas yang mereka harapkan dari orang lain. Mereka dapat dipercaya, berdedikasi, dan bersemangat dengan pekerjaan mereka. Untuk memberi contoh secara efektif, mulailah dengan memperjelas nilai-nilai Anda. Apa prinsip panduan yang membentuk keputusan dan tindakan Anda? Setelah Anda memahami nilai-nilai Anda dengan jelas, komunikasikan nilai-nilai tersebut kepada tim atau pengikut Anda melalui kata-kata dan tindakan Anda. Menginspirasi visi bersama adalah praktik kedua dari kepemimpinan yang patut dicontoh. Para pemimpin hebat memiliki bakat untuk membayangkan masa depan yang menarik dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam perjalanan mereka. Mereka mampu melukiskan gambaran yang jelas tentang apa yang mungkin dan bisa dicapai dan memicu semangat dan komitmen orang-orang di sekitar mereka. Visi bersama bertindak sebagai kekuatan pemersatu, memberikan arahan dan motivasi, terutama selama masa-masa sulit. Ini bukan tentang memaksakan visi Anda kepada orang lain, tetapi tentang menciptakan masa depan bersama yang membuat semua orang merasa dihargai. Untuk menginspirasi visi bersama, mulailah dengan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan jujur dengan tim Anda. Apa aspirasi mereka? Tantangan apa yang mereka lihat? Dorong kreativitas dan curah pendapat untuk mengembangkan visi yang sesuai dengan semua orang. Praktik ketiga, tentang prosesnya, mendorong para pemimpin untuk merangkul inovasi dan tidak takut mengambil risiko yang diperhitungkan. Para pemimpin yang patut dicontoh adalah pelopor, selalu mencari cara untuk memperbaiki status quo dan menantang pemikiran konvensional. Ini bukan berarti gegabah, tetapi lebih pada mendorong budaya bereksperimen dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Ini tentang memberdayakan individu untuk berpikir out of the box dan menemukan solusi kreatif. Untuk menantang proses secara efektif, ciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbagi ide tanpa takut dihakimi. Dorong eksperimen dan berikan dukungan yang diperlukan bagi individu untuk mengambil risiko dan belajar dari pengalaman mereka. Praktik keempat, mendorong orang lain untuk bertindak, menyoroti pentingnya kerja tim, kolaborasi, dan pemberdayaan. Pemimpin yang efektif memahami bahwa mereka tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Mereka menciptakan lingkungan di mana individu merasa dihargai, dihormati,
dan diberdayakan untuk berkontribusi dalam pekerjaan terbaik mereka. Praktik ini adalah tentang menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas dalam tim. Ketika individu merasa diberdayakan, mereka lebih mungkin untuk terlibat, termotivasi, dan berkomitmen untuk mencapai visi bersama. Untuk memungkinkan orang lain bertindak, delegasikan secara efektif, berikan peran dan tanggung jawab yang jelas, dan berikan umpan balik dan dukungan secara teratur. Dorong kolaborasi dan ciptakan peluang bagi anggota tim untuk belajar dari satu sama lain. Praktik kelima, rayakan kemenangan besar dan kecil serta berikan semangat. Praktik terakhir ini memberikan semangat, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang mengakui dan merayakan upaya dan pencapaian orang-orang yang mewujudkannya. Para pemimpin yang patut dicontoh memahami pentingnya mengakui kontribusi, baik besar maupun kecil. Mereka menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di mana individu merasa dihargai. Untuk memberikan semangat secara efektif, rayakan pencapaian, akui kontribusi individu, dan ungkapkan rasa terima kasih atas kerja keras dan dedikasi tim Anda. Sikap penghargaan kecil dapat sangat membantu dalam meningkatkan semangat dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Pemimpin yang hebat tahu bahwa pengakuan dan penghargaan tidak hanya meningkatkan moral, tetapi juga mendorong produktivitas. Dengan menciptakan budaya apresiasi, Anda membangun tim yang lebih kuat dan lebih berkomitmen. Jadi, jangan ragu untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu, dan selalu berikan semangat kepada tim Anda. Efek riak dari kepemimpinan yang patut dicontoh. 5 praktik kepemimpinan yang patut dicontoh saling terhubung dan saling memperkuat. Ketika diterapkan secara efektif, mereka menciptakan siklus yang baik, menumbuhkan lingkungan yang positif dan produktif di mana individu berkembang dan organisasi unggul. Dampak dari kepemimpinan yang patut dicontoh melampaui tim atau organisasi langsung. Ini mengilhami orang lain untuk melangkah maju, memimpin dengan memberi contoh, dan membuat perbedaan positif dalam ruang lingkup pengaruh mereka sendiri. Pikirkan tentang para pemimpin yang memiliki dampak paling signifikan dalam hidup Anda. Kualitas apa yang mereka miliki yang sesuai dengan Anda? Kemungkinan besar mereka mewujudkan 5 praktik yang diuraikan dalam The Leadership Challenge. Memimpin dengan keberanian dan keyakinan. Kepemimpinan tidak selalu mudah. Dibutuhkan keberanian, keyakinan, dan kemauan untuk membuat keputusan sulit, bahkan dalam menghadapi ketidakpastian atau tantangan. Para pemimpin yang patut dicontoh tidak takut untuk membela apa yang mereka yakini. Meskipun tidak populer, mereka dipandu oleh nilai-nilai mereka dan berkomitmen untuk melakukan apa yang benar. Meskipun itu sulit, mereka memahami bahwa kepemimpinan sejati melibatkan melayani orang lain dan membuat dampak positif pada dunia di sekitar mereka. Saat Anda memulai perjalanan kepemimpinan Anda sendiri, ingatlah bahwa ini adalah maraton, bukan lari cepat. Akan ada tantangan dan kemunduran di sepanjang jalan. Tetapi, dengan menerapkan 5 praktik kepemimpinan yang patut dicontoh, Anda dapat menavigasi rintangan ini dengan ketahanan dan muncul sebagai pemimpin yang lebih kuat dan lebih efektif. Perjalanan Anda menjadi pemimpin yang efektif. Perjalanan untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah proses pembelajaran, pertumbuhan, dan evolusi yang berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kesadaran diri, kerendahan hati, dan keinginan tulus untuk melayani orang lain. Dengan menerapkan 5 praktik kepemimpinan yang patut dicontoh, Anda dapat membuka potensi kepemimpinan Anda.
dan membuat dampak positif pada dunia di sekitar Anda. Ingat, kepemimpinan bukanlah posisi atau jabatan. Itu adalah pilihan dan tanggung jawab. Ini tentang melangkah maju, membuat perbedaan, dan mengilhami orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang patut dicontoh. Dan itu dimulai dari kita masing-masing